Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadhani Samsulawa dari Fakultas Teknologi Kimia dan Energi, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Dengan NIM 073 0025 00 Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sumbu kristal pada kubus, ortoromik, dan tetragonal. Oke teman-teman, yang pertama ada kubus. Jadi kubus yang pertama kita tungguin sumbunya, ini di sumbu C, dan di depan sini sumbu A, dan sumbu B, A plus B plus. Oke, ini kita tentukan sistem rotasinya. Ketika saya pegang di sumbu C sini, sudut sama bidang yang sama, putar sebanyak 90 derajat. 1, 2, 3, 4, dan 4. Selanjutnya dari sumbu B saya putar lagi 1, 2, 3, 4, 3, dan 4. Selanjutnya saya pengen sumbu B, kita 1, 2, 3, 4, ada 4 orang yang sama, 4 permukaan yang sama, rotasi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kubus ini mempunyai 3 sumbu rotasi 4. Kemudian sehingga kita tentukan mirror atau cermin pada kubus ini. Yang pertama ada ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di sini 6, 7. Ini mempunyai 7 mirror. Kemudian ketika saya pegang dari sini, saat saya pegang begini, untuk mendapatkan permukaan yang sama, saya putar sebanyak 180 derajat. 1, 2. Kemudian saya pegang begini, jadi sistem ini dia mempunyai 1, 2, 3, 4 sumbu rotasi 2. Kemudian pegang begini, posisi begini, gabungkannya sama, saya putar 120 derajat. 1, 2, 3. Jadi mempunyai, ketika saya pegang begini, mempunyai 1, 2, 3, 4 sumbu rotasi 3. Selanjutnya saya punya ortorombik yang pegang saya pegang di sini. Ini sumbu C, ini sumbu A, ini sumbu B. Pada ortorombik ini dia mempunyai cermin atau mirrornya itu 1, 2, 3. Jadi dia hanya mempunyai 3 mirror. Jadi untuk sumbu rotasinya seperti saya dengan di case ini, untuk mendapatkan permukaan yang sama itu ternyata saya harus putar sebanyak 180 derajat. Jadi pada sumbu case ini saya putar 1, 2. Ternyata pada sumbu C mempunyai sumbu rotasi 2. Kemudian saya pengen di sumbu A ini mendapatkan permukaan yang sama juga, ternyata
ternyata saya harus putar sebanyak 180 derajat. Jadi langsung rotasinya saya putar sebanyak 180 derajat. 1, 2. Ini dapat kita simpulkan bahwa pada sumbu B nya terdapat sumbu rotasi 2. Kemudian ketika saya pindah di sumbu A terdapat sumbu rotasi 2. Kemudian pada sumbu B ketika saya pindah begini, untuk mendapatkan permukaan yang sama ternyata saya harus putar juga sebanyak 180 derajat. 1, 2. Jadi pada sumbu B juga mempunyai sumbu rotasi 2. Jadi total pada ortoromik ini mempunyai 3 mirror dan juga 3 sumbu rotasi 2. Oke, next. Terakhir saya punya tetragonal. Tetragonal seperti biasa, ini ada sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Tetragonal ini mempunyai mirror sebanyak 1, 2, 3, ini, 4, dan 5. Ini termasuk tidak termasuk. Ini total pada tetragonal kita mempunyai 5 mirror. Kemudian kita tentukan sumbu rotasinya. Ketika saya pegang di sumbu C, untuk mendapatkan permukaan yang sama ternyata saya harus putar sebanyak 90 derajat. 1, 2, 3, 4. Jadi pada sumbu C mempunyai sumbu rotasi sumbu rotasi 4. Kemudian pada sumbu A, untuk mendapatkan permukaan yang sama ternyata saya harus putar sebanyak 180 derajat. Jadi 1, 2. Di A mempunyai sumbu rotasi 2, sedangkan B untuk mendapatkan permukaan yang sama dengan kita putar dengan 180 derajat. 1, 2. Jadi sumbu B juga mempunyai sumbu rotasi 2. Kemudian ada di rusuknya juga ternyata untuk mendapatkan permukaan yang sama ternyata kita harus putar sebanyak 180 derajat. 1, 2. Jadi total pada tetragonal ini pada sumbu C terdapat sumbu C terdapat sumbu rotasi 4, sumbu B terdapat sumbu rotasi 2, sumbu A juga terdapat sumbu rotasi 2, dan pada rusuknya juga terdapat sumbu rotasi 2. Kemudian ternyata sumbu A itu sama dengan sumbu B tapi tidak sama dengan sumbu C. Sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem sumbu kristal pada kubus, ortoromik, dan tetragonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.